Halo guys, kembali lagi dengan Fusik, konsultan Meta Ads yang sudah berpengalaman ngebedah, menganalisa, dan memberikan saran-saran perbaikan ke brand ataupun advertiser ataupun agensi sejak 2019. Guys, mengiklankan Meta yang menggunakan CPAS alias mengarahkan iklannya, closingnya di marketplace, misal seperti Shopee ataupun Tokopedia, itu memang hasilnya bisa sampai 2 digit. No bookies, aku melihatnya sendiri di dashboard klien-klien aku. Tapi ada fakta yang membuat hasil iklannya itu sebenarnya realnya mengenaskan. Apa itu? Yes, kepotong biaya dari Shopee. Bahkan per hari ini klien aku bilang kalau potongan di Shopee itu bisa mencapai 20-an%. Nah, itu kan udah nggak ngotak. Karena alasan itu, klien aku ini itu memutuskan untuk mencoba iklannya itu closingnya itu di website, alih-alih closingnya di Shopee. Yang bikin aku tercengang, justru malah spend budget iklannya dia yang di website lebih gede, tapi yang di Shopee itu malah lebih sedikit. Harapannya dengan budget iklan yang lebih gede di website itu closingnya lebih banyak yang di website. Nah, tapi setelah konsultasi sampai 4 kali dan melakukan saran-saran yang aku sarankan ketika konsultasi, ternyata yang di website hasilnya di dashboard itu yes, malah minus 1 juta gitu. Tapi iklannya dia yang di CPAS itu wah aman. Sesuai dengan KPI yang diset, yaitu minimal angka ROAS di angka 5, bahkan ketika retargeting itu bisa mencapai 2 digit. Nah, terus klien aku tanya, Mas, sebenarnya ada nggak sih suatu syarat-syarat ataupun faktor-faktor yang bisa bikin brand itu tetap bisa closing di website? Yes, ada. Dan itu cukup ada 3, tapi ini jarang bisa dipenuhi. Yang pertama, pastikan bahwa produk yang dijual oleh brand kamu itu memang memiliki faktor yang membuat orang itu mau check out di website. Ada nggak? Tak kasih contoh. Misal kamu punya brand fashion. Kalau cuman jual kayak celana jeans ataupun celana kain gitu, yang itu cuman sama persis seperti brand-brand lain yang ada di Shopee, ya ngapain harus check out di website gitu kan. Nggak ada urgensinya, nggak ada dorongannya gitu. Tapi kalau misal nih kamu punya brand fashion yang bisa di-customize dan cara customize-nya itu hanya ada di website kamu, ya itu menjadi lebih masuk akal. Nangkap ya? Terus yang kedua, apakah brand kamu itu mempunyai atau sudah bisa punya persepsi yang bisa setidaknya menyaingi pihak marketplace? Bisa nggak? Ya ini susah gitu ya. Langsung aja yang ketiga. Nah, yang ketiga ini adalah kalau produknya di Shopee itu lebih murah, ya tentu orang akan lari ke Shopee, apalagi ditambah diskon. Ini real kejadian di klien aku. Ada customer sudah check out di website, tapi ternyata mampir ke Shopee. Di Shopee ada plus potongan dari Shopee. Kemana akhirnya? Yes, ke Shopee. Karena barangnya sama, di Shopee lebih murah. Ya, akhirnya ke Shopee. Terus Mas, apakah tidak ada brand yang berhasil closingnya di website? Ada. Ya, jadi aku punya klien yang iklannya sampai hari ini jalan, itu masih closing di website. Kok bisa? Yes, karena dia memenuhi 3 syarat yang sudah aku sebutkan tadi. Nah, dengan memenuhi 3 syarat tadi, maka menjadi alasan yang kuat kenapa orang itu mau check out-nya ke website. Endingnya, klien aku ini ya, di pertemuan yang keempat, itu aku sarankan, Mas, ini kan di website itu kan udah kelihatan memang udah boncos gitu. Kalau diterusin juga nanti untuk bisa oke-nya itu susah gitu. Karena 3 faktornya tadi itu tempat Mas tuh belum memenuhi gitu. Ya udah Mas, mending budgetnya yang di website itu, yang tadi 20-an juta, itu dipindah ke Shopee. Pindah ke CPAS maksudnya. Ya, jadi CPAS iklannya itu jalan di angka 20-an juta, tapi yang di website itu 6 juta gitu. Jadi yang enggak works ketika mau dicoba-coba lagi enggak apa-apa, tapi budgetnya minim. Yang udah works,
terbukti profit. Nah, itu yang budgetnya yang digedekan gitu. Oke ya, gitu aja untuk insight di Facebook Ads Anti Dukun series terbaru kali ini. Kalau teman-teman itu masih membutuhkan waktu aku ya untuk ngebedah, menganalisa, memberikan saran-saran kayak klien yang aku ceritakan insight-nya di sini, bisa banget daftar konsultasi ya. Linknya ada di bawah. Tapi ini hanya untuk yang sudah menjalankan iklan, bukan yang baru mau iklan atau belum punya produk ya. Jadi ini hanya untuk orang-orang tertentu saja. Oke, gitu aja. As always, may you always live in prosperity. This is Fusik signing off. Bye-bye.